Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ciamis? Wargi-wargi Tatargaluh, alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan saya Andi dari Apa Kabar Ciamis ingin menyampaikan kabar, tentunya kabar yang baik, kabar yang bermanfaat, kabar yang memberikan pendidikan, kabar yang akan memberikan energi positif. Kebetulan saya bertemu dengan Pak Kadis. Nanti lebih dalam nih, beliau ini sudah doktor luar biasa, karyanya luar biasa dan memberikan inspirasi yang luar biasa. Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Siap. Izinkan kesempatan hari ini kita berbincang santai saja, Pak. Siap. Kaitan utamanya sekarang Pak Kadis, kalau saya sih sering menyebutnya Mas Giat. Ya. Gitu. Karena beliau ini memang luar biasa. Pak Kadis hari ini menjabat di Dinas Peternakan ya Pak Kadis? Dan Perikanan. Sejak kapan Pak Kadis? Saya dilantik tanggal 2 Januari tahun 2024 oleh Pak Bupati Pak Herdian. Siap. Dari perjalanan hari ini Pak Kadis, dulu dan sekarang nih, lihat peternakan, kita akan bahas tentang peternakan aja dulu. Siap. Produk di peternakan apa saja Pak Kadis? Ya, jadi kami di Dinas Peternakan Perikanan tentunya banyak komoditi ya. Utamanya di peternakan itu adalah ayam ya, ayam ras ataupun ayam broiler, terus termasuk juga ayam sentul. Kita juga di dalam budidaya ayam ini sangat luar biasa. Di Kabupaten Ciamis itu nomor 2 terbesar seluruh Indonesia. Nomor 2? Ya, betul. Sehingga bisa mensuplai ya kebutuhan dari Ciamis sendiri maupun dari luar. Dari Ciamis sendiri itu 15-20%. Nah, sisanya itu ke daerah Bandung, Jakarta, Bogor, itu semuanya disuplai dari Kabupaten Ciamis. Itu ya. Ayam petelur atau ayam pedaging, Pak? Ayam pedaging. Ayam pedaging, betul. Termasuk juga petelur juga di Ciamis juga potensi banget ya. Karena memang produksi telur di Ciamis sangat tinggi, sehingga itu juga bisa mensuplai kabupaten lain ya. Jadi di Ciamis itu telur terserap sampai 25%, sisanya itu untuk luar daerah ya, untuk telur ayam ya. Nah, untuk komoditi yang lain kayak unggas yang lain, bebek, puyuh itu juga banyak. Puyuh ada ya. Betul. Termasuk juga sapi. Ya. Kita punya sapi Pasundan yang kita kembangkan di masyarakat. Ya. Termasuk juga karena apa? Sapi Pasundan itu ciri khas sapi Ciamis. Ya. Asal dari mana tuh? Rancah itu dari Rancah dan kualitasnya juga sangat bagus ya. Karena beda dengan sapi yang lain. Sapi ini memang kondisi fisiknya memang nggak terlalu besar, kecil ya, karena lemaknya juga nggak banyak ya, dan kualitas dagingnya lebih bagus daripada sapi yang lain. Ya, itu kembangkan. Nah, untuk sektor perikanan kita punya ikan nila ya, yang saat ini memang kita kembangkan dan menjadi prioritas nanti ke depan ya. Karena kenapa menjadi prioritas ke depan? Memang kami punya inovasi namanya Si Budi Dikucir Okekan. Strategi pengembangan budidaya ikan. Strategi perkembangan budidaya. Strategi pengembangan budidaya ikan dengan sentuhan kincir air dan olahan ikan kekinian. Jadi kami punya inovasi ini bisa meningkatkan produksi ikan nila itu yang tadinya satu kolam hanya 300-400 kilo. Kita dengan konsep kincir air dan prebiomic ya, itu bisa meningkat sampai 2 ton. Wah, luar biasa. Jadi nanti ke depan dengan program dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ciamis tentunya dengan Pak Bupati dikembangkannya. Ya. Jadi kami kenapa memilih komoditi ikan nila ya? Ikan nila itu sebenarnya ikan yang sangat mudah untuk dibudidayakan ya. Dan saat ini memang Ciamis berpotensi sekali ya, karena dengan kondisi
sumber daya air yang sangat melimpah, dan tentunya ini perlu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk mengolah yang benar-benar secara bisnis. Ya. Jadi kami punya inovasi Si Budi Dikucir Okekan ini akan memberikan satu inovasi teknologi yang nantinya bisa dikembangkan oleh masyarakat dan bisa meningkatkan produksi sampai 400 kali lipat. Wah, biasa. Yang kalau di Ciamis, maaf Pak Bagas, ada nggak percontohan? Ya, percontohan yang selama ini di Kampung Nila Kawali yang dulu dengan Pak Bupati Pak Herdiat itu melaksanakan MOU dengan KKP. KKP itu Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal budidaya ikan di Kabupaten Ciamis, ya. Dan dari kerjasama dengan KKP itu kita didorong oleh pemerintah pusat menjadi kawasan budidaya ikan. Itu waktu zaman Pak Herdiat ya? Betul. Kalau dari perjalanan produk ya Pak, tadi kita ambil ada unggas ayam, gitu kan, bebek. Betul. Ayam sentul gimana Pak? Ya, ayam sentul kita sudah memetakan ya. Jadi kami punya sistem informasi peternakan dan perikanan atau enakan ya. Itu punya data yang kita bangun saat ini, dan itu kita petakan kecamatan mana, desa mana yang berpotensi untuk pengembangan ayam sentul. Dan selama ini sebenarnya sudah ada di Tambak Sari, di Rancah ya, karena di sana dibikin satu forum silaturahmi peternak ayam sentul. Ini sudah berjalan baru berjalan atau sudah waktu zaman Pak Bupati Pak Herdiat waktu itu? Di zaman waktu Pak Bupati Pak Herdiat memulai awal ya, dan kita sudah kembangkan sampai saat ini. Alhamdulillah banyak masyarakat sekarang yang mau untuk berbudidaya ayam sentul secara mandiri. Siap. Ya. Pak Kadis, kita kan tahu ya presiden kita baru ya. Betul. Prabowo, ini juga isu pangan, ketahanan pangan, betul. Ketahanan pangan. Ciamis aman? Ya, Ciamis saya kira dengan program ketahanan pangan yang dari pemerintah pusat siap untuk melaksanakan ya, karena memang potensi termasuk juga ketersediaan pasokan ayam, telur itu sangat mendukung dengan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pusat. Siap. Pak Kadis, dari perjalanan Dinas Peternakan, ya kita kan akhirnya flashback ya Pak Kadis ya. Dari Pak Herdiat ini, Dinas Peternakan sudah banyak penghargaan nih. Apa yang paling menarik di Dinas Peternakan yang mendapat penghargaan? Ya, kalau kemarin dengan di tahun 2024 ini kita mendapatkan juara 1 ayam sentul. Ayam sentul di tingkat provinsi Jawa Barat. Termasuk juga kita di pengendalian inflasi juga, kita termasuk dinas yang mendorong pengendalian inflasi dengan sistem rantai dingin. Ya, jadi produksi daging ayam yang sangat melimpah ini ada sistem rantai dingin melalui Ari Blast Freezer dan cold storage ya, dan itu bisa disimpan dulu dan dikirim sampai ke luar daerah, itu sampai ke Manado, ke NTT, ke Kalimantan gitu. Ada yang harapan sampai ekspor nggak Pak? Insya Allah kalau kita ada kesempatan, kenapa tidak? Ciamis untuk ekspor daging ayam maupun telur ya, termasuk olahan-olahan ikan, termasuk ikannya itu sendiri. Siap. Ya. Karena lihat perkembangan waktu ke depan ini Ciamis satu sektor yang menarik adalah perikanan. Ya, perikanan. Termasuk pertanian juga. Betul. Nah, karena kupasan di peternakan ini, kupasan produknya kan banyak nih ya. Jadi insya Allah mungkin Ciamis ke depan aman lah dalam titik peternakan itu ya Pak ya. Siap. Harapan Pak Kadis nih ke depan dengan ke produk-produk ini bisa dinikmati oleh masyarakat, apa yang diinginkan Pak Kadis? Diinginkan masyarakat, ayo sama-sama. Karena potensi Kabupaten Ciamis sangat luar biasa, ayo kita membudidayakan ternak ikan yang sudah ada di Kabupaten Ciamis lebih masif lagi. Dan bisa bermanfaat lagi bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Terakhir Pak Kadis,
dengan kepemimpinan beliau waktu itu ya, lihat dengan banyak ini, tentunya kan banyak sekali penghargaan nih Pak ya. Rasa apa nih yang terbangun setelah dipimpin oleh Pak Hertiat waktu itu? Jadi beliau menurut saya sebagai pemimpin yang sangat visioner, ya, yang memberikan satu gambaran ke depannya, ke depannya, dan kita dan saya sendiri sebagai pembantu beliau ya waktu itu ya, yang terus inovasi dan masuk juga kebijakan-kebijakan beliau sangat mendukung kami, gitu. Itu saja. Dan itulah kepemimpinan yang memang harus mendukung ke depan. Dan saya melihat potensi Pak Kadis juga sebelum di Dinas Peternakan banyak karya tentang bank sampah dan lain-lain. Dan itu kalau tidak seorang sosok pemimpin, ya waktu itu beliau Pak Bupati, nggak akan mungkin lahir produk itu ya Pak ya. Supporting dari berbagai sisi juga luar biasa. Pak Kadis, dari pertemuan Apa Kabar Ciamis ini memang sangat sejenak kita bertemu. Tapi ada materi si Budi dikucir, oke kan? Ini menarik teman-teman, warga Tatargaluh. Tapi nanti ini kupasannya, karena akan lebih dalam dan lebih menarik. Dan ini adalah karya beliau yang nanti untuk kemaslahatan bagi warga Tatargaluh Ciamis. Pak Kadis, terima kasih atas waktunya dan telah memberikan gambaran motivasi. Mudah-mudahan nanti ke depan Ciamis lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah. Terima kasih warga Tatargaluh Ciamis telah menyimak sedikit gambaran tentang Dinas Pertanian dari penghargaan harapan ke depan bagi Ciamis di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, dikabarkan hari ini, Apa Kabar Ciamis, akan menjadi inspirasi dan motivasi kita. Kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa Ciamis akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Saya Andi Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.